Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bersyukur karena kita sekali lagi dapat bertemu dalam ruangan ibadah online. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelum itu mari saya ajak kita berdoa. Saya akan pimpin dengan suara kedengaran. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak surga Tuhan karena sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam ibadah online, dan sebentar ini surga Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan memberikan kami mata dan telinga rohani yang terbuka untuk memahami apa yang bakal kami dengar, dan lebih-lebih lagi Tuhan kami dapat mengamalkan apa yang kami belajar itu dalam kehidupan rohani kami. Puji nama surga Tuhan, kami juga memohon perlindungan daripada Engkau sendiri, daripada gangguan kuasa kejahatan semasa kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau gunakan, Engkau pakai, dan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terpuji nama surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk hari ini kita akan lihat kepada hantu. Adakah ia benar? Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, jangan biarkan Hollywood ataupun media-media hiburan mengajar kita tentang hantu. Tetapi biarlah firman Tuhan sendiri yang memberi pencerahan mengenainya. Apakah yang kita tahu tentang hantu? Daripada segi pengalaman, kalau saya sendiri semasa kecil, untuk mengelakkan saya daripada balik lewat malam, apa yang diberitahu oleh ibu bapa adalah bala dan harmati ragan liliwan makan dia air kepiakan sembuang dia bilang macam tu. Okey, kadang-kadang bila kita bersama-sama dengan aki-aki ataupun aduk, diorang gemar sekali untuk menceritakan tentang sama ada ragon gayo ataupun tempulalang gaya dan sebagainya. Okey, masing-masing kita ada pengalaman sendiri bagaimana kita mula mendengar perkataan hantu. Okey, apakah yang dikatakan Alkitab tentang hantu? Adakah hantu itu benar? Di dalam Alkitab terjemahan King James Version, perkataan ghost muncul sebanyak 108 kali. Dalam semua rujukan ini, perkataan ghost ini tidak pernah digunakan untuk merujuk kepada roh orang yang sudah mati. Apapun, dalam New King James Version, ghost itu diterjemahkan sebagai spirit. Ia digunakan hanya dalam dua keadaan. Pertama, ia digunakan dalam frasa to give up the ghost, bermaksud untuk mati. Give up maksudnya jangan mengeluarkan roh. Ghost di sini adalah roh. Yang kedua, ia digunakan untuk the Holy Ghost, yaitu salah satu daripada pribadi Tritunggal. Dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru, perkataan hantu ini muncul sebanyak 5 kali. 4 daripadanya merujuk kepada peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Alkitab merujuk kepada roh-roh orang mati sebagai arwah, familiar spirit, yaitu roh-roh yang mempunyai kaitan intim, pribadi atau yang kita kenali dengan rapat. Alkitab melarang keras daripada kita menceburi, menjebak ataupun terbabit dengan arwah-arwah ini. Kita lihat dalam ayat rujukan Imamat 19:31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. So itu adalah warning. Rujukan seterusnya 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Soalnya di sini merujuk kepada Tuhan. Tuhan sakit hati akibat daripada aktiviti memanggil arwah. Oke, kemudian timbul persoalan yang lazim berkenaan dengan hantu. Soalan yang pertama, bolehkah orang yang sudah mati menghantui rumah yang ditinggalkannya?
Bila kita lihat dalam ayat rujukan Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. So, bolehkah orang yang sudah mati menghantui rumah? Tidak sama sekali. Persoalan kedua, bolehkah orang mati bercakap dengan orang yang masih hidup? Bolehkah orang yang sudah mati bercakap dengan orang yang masih hidup? Contohnya sudah mati, kemudian rohnya datang bercakap dengan kita. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. So, jawabannya tidak. Orang yang mati tidak akan bercakap dengan orang yang masih hidup, sebab untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Persoalan lazim yang ketiga, sekiranya manusia mati bersama masalah yang tidak selesai, adakah mereka akan kembali untuk menghantui tempat atau orang yang mereka dendami sebelum mereka mati? Seperti dalam cerita The Grudge. Kita lihat dalam Mazmur 146 ayat 4, berbunyi, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Bermaksud ia tidak akan berlaku. Betapa besar pun dendam seorang yang sebelum dia mati itu, bila dia sudah meninggal mati, lenyaplah maksudnya, niatnya semua pun hilang. Yang persoalan yang keempat, adakah orang-orang baik akan menjadi malaikat bila mereka mati? Ini pun kalau kita lihat dalam cerita-cerita film-film, seorang yang sangat baik mati, kemudian ada orang lain menyatakan bahwa jangan risau, dia akan menjadi guardian angel, malaikat yang akan memerhatikan Anda, begitu sebagai contohnya. Oke. Malaikat-malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi dan bukan roh-roh orang mati. Kenapa? Sebab malaikat surgawi dicipta oleh Tuhan sebagaimana Tuhan mencipta manusia. So, tidak mungkin orang-orang yang mati ini menjadi malaikat. So, malaikat-malaikat sudah terlebih dahulu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Manusia yang mati tidak akan menjadi malaikat. So, jangan terlalu mempercayai film-film Hollywood ataupun film-film Korea. Persoalan seterusnya, apa kata Alkitab tentang mereka yang berkomunikasi dengan arwah-arwah ataupun hantu? Kalau kita lihat kebelakangan ini, semakin naik minat orang pada aktiviti paranormal. So, di aktiviti paranormal ini yang meningkat. Ada juga pribadi-pribadi yang membuat bisnis dan mengisytiharkan bahwa kononnya mereka adalah pemburu hantu saja untuk mendapatkan duit dengan segala gadget-gadget yang ada, pengesan-pengesan dan sebagainya. Oke, kemudian mereka akan berurusan dengan pelanggan, bila dapat nilai yang sesuai yang kehendak mereka dipenuhi, mereka akan mengusir hantu dari rumah pelanggan tersebut. Dan kadang-kadang mereka akan membuat dokumentasi dan meletakkan dokumentasi mereka di dalam YouTube. Oke, seterusnya, psychic, pemanggil arwah, tarot, dan pengantara atau medium semakin dianggap hal yang normal. It's a normal thing. Oke, so manusia semakin terbawa-bawa untuk percaya wujudnya dunia roh orang yang sudah dikebumikan.
roh orang yang sudah dikebumikan, rohnya ada roh-roh di situ. Malangnya, manusia tidak mencari kebenaran tentang dunia roh melalui persekutuan dengan Allah dan belajar dari firman-Nya. Sebaliknya, membiarkan diri mereka disesatkan oleh dunia roh melalui sumber-sumber sekuler, sama ada falsafah dan sebagainya, daripada media-media, daripada film-film. So pastinya iblis akan ketawa, berdekah-dekah terhadap orang-orang yang tertipu dengan muslihat iblis ini. So dia tetap berdekah-dekah melihat penipuan mereka berhasil. So kita lihat di dalam rujukan Yesaya 8 ayat 19 sehingga 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik kumat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk daripada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk pada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Which is tidak logik. Yang ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, kalau tidak patuh, maka tidak akan terbit fajar baginya. Maksudnya tidak esok bagi dia. Persoalan yang seterusnya, adakah roh-roh jahat hadir di dunia ini? Ada. Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 9. Ini adalah cerita dia. Dan naga besar itu, si ular tua, masih ingat ular yang Taman Eden? Si ular tua yang disebut iblis ataupun setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Gerombolan malaikat-malaikat yang menderhaka dilemparkan ke mana? Bumi. So iya, memang terdapat roh-roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia, sama ada di ruangan udara antara kita ataupun di bawah bumi. So bad news. Oke, seterusnya, adakah hantu itu benar-benar wujud? Kita balik kepada persoalan asal, adakah hantu itu benar-benar wujud? Ya. Jawaban yang agak memberanjatkan. Hantu itu benar-benar wujud, tetapi hantu bukanlah malaikat jelmaan dari orang baik yang mati ataupun jelmaan daripada orang berdendam yang mati. Tetapi mereka adalah malaikat-malaikat jatuh yang berusaha memperdaya dan menyesatkan kita sehingga kita mula mencari pengusir-pengusir hantu, mencari nujum-nujum, witch doctor dan sebagainya, mencari jimat, azimat, tongkol-tongkol, kertas yang dilipat-lipat dengan ayat-ayat. So, film-film Hollywood juga dipakai iblis untuk membantu mereka dalam penyesatan, bukan penyiasatan, penyesatan. Mereka memperlihatkan kesukaran untuk melawan hantu sehingga melemahkan iman orang-orang Kristen yang dasar imannya belum kukuh. Sebagai contohnya film The Exorcist. Bila kita lihat film tersebut, seolah-olah sangat sukar untuk mengusir hantu daripada merasuki seseorang itu. So ini adalah apa yang adalah tipu muslihat iblis untuk melemahkan iman. So iblis sangat licik dan boleh menyamar. Seterusnya, iblis sangat licik dan boleh menyamar menjadi orang yang pernah kita kenali. Kita lihat bagaimana liciknya dia. Kita lihat dalam 2 Korintus 11:14 dengan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. So kalau iblis boleh menyamar sebagai malaikat terang, tidak mustahil dia boleh menyamar sebagai orang yang kita kenal, yang pernah kenal, yang sudah meninggal.
ataupun orang yang kita kenal yang berdendam dengan kita. So bila iblis menyamar dengan seperti mereka, maka itu adalah permainan untuk menyesatkan kita, seperti yang dinyatakan oleh film-film Hollywood. Oke, seterusnya, perlukah kita takut kepada hantu? Perlukah kita takut kepada hantu? Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. So, roh yang ada dalam kita, yang diberikan oleh Yesus sendiri, adalah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, yaitu setan dan iblis-iblis bersatu. So, kita tidak perlu takut kepada setan dan segala penyamarannya, sama ada untuk yang hidup ataupun yang sudah mati. Jika kita menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Yesus dan memisahkan diri kita daripada seluruh aktiviti berunsur setan. Contohnya apa? Papan Ouija. Tahu apa itu papan Ouija? Papan yang mempunyai abjad-abjad, kemudian ada satu alat yang ada lubang di situ, diletak atas itu, kemudian bila diletak jari di situ, dia akan bergerak memilih abjad untuk mengejak suatu perkataan. Itu adalah papan Ouija. Oke, kemudian berunsur setan seperti papan Ouija, pemanggil arwah, dan apa saja jenis aktiviti yang melibatkan roh-roh, sama ada kecil ataupun besar. Kalau yang kecil-kecilan ini sebagai contohnya Spirit of the Coin. Kemudian ada lagi jenis yang guna rantai, letak di atas gelas, dan 1 kali ketukan untuk ya, 2 kali ketukan untuk tidak, dan sebagainya. So walaupun kecil-kecil, jangan berjinak-jinak dengan iblis. Bila kecil-kecil jadi kawan, sudah besar jadi lawan. Macam api juga. Oke, rujukan seterusnya daripada Mazmur 91 ayat 9 sehingga 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan memimpin dan melindungi kita. Mereka tidak menyakiti kita, mempermainkan kita ataupun menipu kita. Di sini dinyatakan bahwa Allah akan menghantar malaikat-malaikat surgawi untuk melindungi kita, supaya kita tidak dilanda malapetaka, termasuklah gangguan, kuasa kejahatan, penyamaran iblis dalam bentuk hantu. Seterusnya dalam Lukas pasal 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, iblis tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, bila kita tetap berada dalam naungan Kristus. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, marilah kita hidup dengan penuh kesyukuran, kekuatan dan pengharapan yang teguh dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, setan dalam bentuk apa sekalipun, termasuk dalam bentuk hantu, tidak akan dapat menjatuhkan kita. Sekian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sangat jelas menyatakan tentang manipulasi iblis dalam bentuk hantu,
Dan mulai daripada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami, melindungi kami dari gangguan-gangguan kuasa kejahatan. Tidak kira apapun bentuk, kami percaya bahwa Engkau yang berada di sana. Selagi kami terus mengandal kepada kekuatan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapak surga Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terapkan, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapak surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.